Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube yang budiman. Kali ini, kita akan menceritakan sejarah Azazil atau biasa disebut penghulu para malaikat. Saat sebelum Adam diciptakan, Azazil merupakan malaikat yang paling taat kepada Allah. Sampai akhirnya, diberi nama iblis oleh Allah karena kesombongan, tak mau sujud kepada Adam. Berawal ketika manusia masih dalam perencanaan penciptaan. Azazil, malaikat yang dikenal penduduk surga, karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Bahkan, para malaikat pernah memintanya untuk mendoakan agar mereka tidak tertimpa laknat dari Allah. Suatu ketika, saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah tulisan yang tertera di salah satu pintu surga. Seorang hamba Allah, yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah. Ia takut itu adalah dirinya. Beberapa malaikat lain juga menangis dan punya ketakutan yang sama seperti Israfil, setelah mendengar kabar perihal tulisan di pintu surga itu dari Israfil. Mereka lalu mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah. Azazil kemudian berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Di luar doanya yang mustajab, Azazil dikenal juga sebagai Sayyidul Malaikat atau penghulu para malaikat, dan Hazinul Jannah atau bendaharawan surga. Semua lapis langit dan para penghuninya, menjuluki Azazil dengan sebutan kemuliaan yang berbeda-beda. Pada langit lapis pertama, ia berjuluk Abid, ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah. Di langit lapis kedua, julukan pada Azazil adalah Raki, atau ahli ruku kepada Allah. Di langit lapis ketiga, ia berjuluk Sajid, atau ahli sujud. Di langit keempat, ia dijuluki Hasyi, karena selalu merendah dan takluk kepada Allah. Di langit lapis kelima, menyebut Azazil sebagai Qanit, karena ketaatannya kepada Allah. Di langit keenam, gelar Mujtahid, karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah. Pada langit ketujuh, ia dipanggil Zahid, karena sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Selama 120.000 tahun, Azazil, si penghulu para malaikat menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan. Hingga tibalah waktunya, ketika Allah mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. "Ya Allah, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam, yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam, sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam, karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah melihat tingkah dan sikap Azazil, dengan memberi gelaran baru baginya yaitu iblis. "Hai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Mendengar pernyataan Allah, bukan permintaan ampun yang keluar dari iblis. Sebaliknya ia malah menentang dan berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah.
Mendengar jawaban iblis yang sombong, Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir." Sejak itu, iblis tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya, yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk lain, telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang paling nyata. Sungguh Allah tak menyukai orang-orang yang sombong. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surah Luqman ayat 18. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 19.